Salam sejahtera dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Masih ada harapan untuk masa depanmu. Firman Tuhan yang mendasari dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-17b yang demikian bunyinya. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, pengertian harapan masa depan itu. Apa sih itu? Yang pertama, ekspektasi pasti, bukan mungkin, tapi kepastian masa depan itu ada, sehingga menjadikan orang tidak takut, tidak khawatir masa depannya. Roma 5 ayat 5. Yang dua, dasar kepercayaan pada janji Tuhan Allah itu pasti akan digenapi. Yeremia 29 ayat 11. Dan pengertian yang ketiga, harapan itu sebagai motivasi hidup, sehingga tujuan hidup orang itu pasti, kekuatan untuk bertahan, aman dalam emosi, kuat untuk bertahan dalam hidup. Roma 15 ayat 13. Kemudian pengertian yang keempat, jangkauan harapan itu sekarang dan masa depan. Amsal 23 ayat 13. Saudaraku, yang kedua sekarang, bagaimana wujud prakteknya orang percaya untuk masih ada harapan masa depannya, itu wujud nyatanya apa? Satu, menyerahkan segala rencana kita itu kepada Tuhan Allah, karena Allah yang mengerti segala sesuatu yang di depan kita. Melalui doa kita, Amsal 16 ayat 3. Wujud yang kedua, ketekunan dan kesetiaan dengan kerja keras. Segala hal setia walaupun hasil belum nampak, tapi tetap kita berharap, kita setia, kita tetap tangguh dalam pengharapan itu. Ibrani 10 ayat 36. Wujud yang ketiga, melayani sesama dan aktif menjadi berkat bagi sesama. Itu adalah wujud masa depan yang ada. Galatia 5 ayat 13. Wujud yang keempat, pertumbuhan rohani secara positif dan aktif, seperti bertumbuh kepada Kristus. Efesus 4 ayat 15. Wujud yang kelima, menjaga integritas dengan kejujuran, adil dan transparan di dalam masyarakat. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, bagaimana masih ada harapan untuk masa depan kita orang percaya. Kesimpulannya pertama, kedaulatan Tuhan Allah atas waktu, bagaimana masa baik sekarang masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan Allah, mutlak itu. Kesimpulan yang kedua, harapan mengubah cara berpikir kita secara positif. Bisa kita harapan
kita sudah ada pasti, maka segala penderitaan yang kita alami sekarang, ada harapan kita menang, maka pola pikir kita bisa berubah pada saat itu. Kemudian kesimpulan ketiga, jaminan yang tidak tergantung kepada perasaan, tapi Allah sudah menjamin masa depanmu itu pasti, karena itu janji Tuhan Allah. Nah saudaraku, jadi masa depan itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan itu sudah diampuni. Masa sekarang disertai oleh Tuhan Yesus. Maksudnya masa lalu sudah diampuni. Masa sekarang disertai Tuhan Yesus. Dan masa depan telah disediakan dengan damai sejahtera oleh Tuhan Allah. Haleluya. Immanuel. Amin.